Sahabat kece, nama Kevin Cordon, pebulu tangkis asal Guatemala, memang menjadi viral dan populer di dunia, khususnya di kalangan badminton lovers, setelah tampil mengejutkan di Olimpiade Tokyo 2020. Dikutip dari Indosport, sebagaimana diketahui, Olimpiade Tokyo 2020 tiba-tiba melambungkan nama Kevin Cordon, atlet asal Guatemala yang melaju ke semifinal, menaklukkan sederet pemain berpengalaman dan ranking atas. Rupanya ada peran pelatih Indonesia, Muammar Kadafi, dalam perjalanan karir Kevin Cordon. Secara eksklusif, Muammar Kadafi menceritakan kepada Yuni Kartika di YouTube PB Jarum. Awalnya Kadafi mengawali karir sebagai pelatih di PB Jarum di usia yang masih sangat muda. Kemudian, ia tertarik untuk menambah jam terbang internasional dan melatih tim nasional bulu tangkis Peru. Waktu itu teman saya mendapatkan tawaran untuk sparring di timnas Peru. Setelah jalan 2-3 bulan, waktu itu pelatih timnas Peru dari China, dia memutuskan untuk keluar dari Peru. Ujar Muammar Kadafi. Sebelum keluar dia nanya, kalau ada teman yang bisa melatih di Peru, biar tidak kosong, jadi saya ditawari. Sebenarnya saya ragu juga, mau keluar jauh sekali. Nggak tahu ini negara apa, ungkap Kadafi sembari tertawa. Singkat cerita, Kadafi pun mengambil alih kursi kepelatihan timnas Peru dan prestasi mereka melonjak drastis. Suatu hari, ia pun kedatangan atlet dari Guatemala yang mau berlatih di Peru, salah satunya adalah Cordon. Saya waktu itu kurang tahu ada program apa di Guatemala. Mungkin mereka dengar di Peru ada pelatih dari Indonesia, mereka mengirim 2 atlet, salah satunya Kevin Cordon. Waktu itu dia berusia 19 tahun. Saya dan teman-teman melihat potensi dia, punya smash yang kencang, punya kecepatan. Ini kalau dipegang dengan baik, bisa jadi pemain yang besar di benua Amerika. Iya, benar saja. Kevin Cordon akhirnya malang melintang di kompetisi benua Amerika. Hanya saja, ia tak puas dengan performanya di Olimpiade Rio 2016. Sehingga ia kembali memanggil Muammar Kadafi dari Indonesia. Salah satu yang dibutuhkan adalah coach. Yang terbersit pikiran dia tuh, nama saya. Langsung dia hubungi saya. Waktu itu ada beberapa tawaran dari negara lain, tapi saya kenal dia. Jadi tanpa ragu, oke, saya bantu, ucap Kadafi. Setelah mendampingi Kevin Cordon sejak tahun 2017, Muammar Kadafi akhirnya bisa bernafas lega lantaran anak asuhnya itu melenggang ke semifinal Olimpiade Tokyo. Menurut Muammar Kadafi, bulu tangkis sendiri bukanlah olahraga yang populer di benua Amerika. Maka sudah pasti banyak perbedaan yang dialami Kadafi ketika melatih di Asia dan di Amerika. Banyak sekali bedanya. Pertama, badminton bukan olahraga populer yang bisa menjamin masa depan mereka. Jadi banyak atlet mereka masih untuk olahraga waktu luang, bukan olahraga yang dijadikan profesi, untuk menghabiskan waktu saja, tuturnya. Pendidikan masih yang utama buat mereka. Kadang mereka latihan 2-3 kali dalam seminggu karena ada ujian, ada yang kuliah, bahkan ada yang kerja juga. Kadafi melanjutkan, pelatih-pelatih dari Indonesia ini bahkan harus rela mengganti waktu berlatih di hari libur. Misalkan ada yang kerja hari Jumat jam segini, nanti ganti hari Sabtu. Hari Sabtu nanti nggak bisa latihan, mungkin hari Minggu. Kita yang beradaptasi dengan waktu sekolah dan kerja mereka. Karena atlet di sana jumlahnya terbatas, termasuk ketersediaan biaya. Banyak pebulu tangkis yang bermain rangkap, bahkan dalam 3 sektor. Satu pemain ini bermain 3 event, ganda, tunggal, dan ganda campuran. Ternyata alasannya tidak yakin dengan kualitas mereka sendiri. Mereka kalau bertanding menghabiskan banyak biaya, jadi tidak mau dihabiskan untuk bermain di satu lapangan saja, kata Kadafi. Muammar Kadafi mengakui masyarakat di benua Amerika memang banyak yang belum tahu bulu tangkis. Hal itu lalu berdampak pada sulitnya mencari fasilitas dan peralatan. Susahnya mencari peralatan untuk latihan, seperti raket dan senar. Jadi kadang kita kontak orang AS, nanti ketemu di pertandingan atau mereka kirimkan ke sana dan harganya lumayan mahal. Sepatu pun seperti itu. Itu juga menjelaskan soal kondisi tim nasional Peru ketika melatih di sana. Ketika itu ia melatih di sebuah klub privat yang anggotanya adalah orang-orang kaya. Dari timnas berada di klub itu sendiri, karena mayoritas atlet-atletnya anak-anaknya member dari klub, katanya. Sementara di Guatemala, ia menceritakan kalau federasi bulu tangkis di sana tidak menyiapkan pemusatan latihan untuk tim nasional. Ketika kompetisi sudah berakhir, para pemain akan pulang ke daerahnya masing-masing.